Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4901. Sebelum Mandy Zimmer bisa berbicara, Lilian Yates dengan cepat berkata, "Putriku tidak bisa membiarkan bajingan ini datang ke sini. Pasti bajingan ini yang mengikutinya tanpa malu-malu." Jelas, Lilian Yates tidak ingin Bibi Wen membuat marah Mandy Zimmer. Bagaimana jika itu mempengaruhi Kencan Buta? Apa? Mandy tidak memanggilnya. Dia mengikutinya dengan tamparan di wajah. "Kamu masih punya sesuatu untuk dimakan." Bibi Wen melompat-lompat marah saat ini. "Dasar bajingan. Kenapa kamu orang seperti itu? Sebagai laki-laki, Anda harus memahami posisi dan identitas Anda. Bukan penguntit yang tak tahu malu. Apakah kamu tidak tahu? Seekor burung pegar tidak pernah layak untuk seekor phoenix. Kodok tidak akan pernah makan daging angsa. Orang-orang sepertimu tidak berada di dunia yang sama dengan Mandy kita. Kamu terjerat dengan Mandy sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Jika pernikahan kita rusak, aku akan mencekikmu sampai mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Maukah kamu pergi? Jika Anda tidak pergi, saya akan melaporkan kepada petugas untuk menangkap Anda dan memberitahu Anda mengapa bunga itu begitu populer." Karena itu, Bibi Wen dengan arogan mengeluarkan ponselnya dan memutar 3 nomor. Harvey York menyesap dari cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Reporter, bawa aku pergi." "Alasan apa? Alasan apa? Apakah saya tidak punya uang untuk membayar tagihan? Atau apakah saya menabrak seseorang dan menghancurkan sesuatu? Kamu tidak membuka gedung merah ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yohu, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Bibi Wen mengejek Harvey York. "Jangan berpura-pura ada di sini. Jika bukan karena mengobrol dengan kami, maukah kamu minum secangkir teh ini di depanmu? Apakah menurutmu pelayan akan menjagamu? Sama seperti kamu sangat miskin. Keamanan tidak mengusirmu secara langsung. Itu sudah layak untuk penampilan terhormatmu." Bagi Bibi Wen, yang serakah terhadap orang miskin dan mencintai orang kaya, kawat gantung semacam ini adalah dosa asal. Sutra gantung. Sebenarnya berpose seperti ini di depannya tidak hanya bodoh dan sombong, tetapi juga meminta kesulitan dan kematian. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan jalang ini, tetapi berkata dengan ringan, "Pergi. Bajingan. Apakah kamu berdebat denganku?" Bibi Wen marah. "Aku akan memanggil keamanan sekarang. Dan aku akan melihat bagaimana kamu bisa berpura-pura." Harvey York tersenyum. "Saya minum teh. Anda bilang saya membuat masalah. Oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa masalah sebenarnya." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke meja untuk membayar tagihan. Lalu dia berdiri dan berjalan di depan Mandy Zimmer. "Mandy, ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan malam. Besok, kita akan menikah lagi." Mandy Zimmer hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki datang dari luar. "Jadi, aku di sini secara tidak sengaja." Suara acuh tak acuh keluar. Dengan sedikit senyuman yang bukan senyuman. "Atau, kamu, keluarga Jin di Mordu, bermain dengan keluarga Jinling Hoffman kita dari awal hingga akhir. Ini dosa besar." Mendengar suara tenang ini, ekspresi Lilian Yates dan Bibi Wen berubah. Wajah Simon Zimmer juga sangat sulit dilihat. Bahkan ekspresi Mandy Zimmer berubah. Hanya Harvey York yang berbalik dengan sikap gelap dan acuh tak acuh.
dan bertemu dengan pria yang mengenakan busana Armani. Jinling, putra tertua dari keluarga Hoffman. Araceli Hoffman memiliki ekspresi pendiam di wajahnya saat ini. Ekspresinya seperti senyuman tapi bukan senyuman. Bab 4902. Kedua belah pihak saling memandang dalam diam. Mata Harvey York sangat acuh tak acuh. Dan mata Araceli Hoffman penuh dengan senyum tetapi tidak tersenyum. Lilian Yates, Bibi Wen, dan yang lainnya menyapu pandangan mereka ke sekitar mereka berdua. Dan kemudian lebih mencibir Harvey York. Araceli Hoffman mengenakan pakaian bermerek kelas atas. Dan Harvey York mengenakan pakaian diskon dari kios pinggir jalan. Araceli Hoffman memiliki aura lingkaran kelas atas. Dan Harvey York adalah orang biasa. Araceli Hoffman adalah putra tertua dari keluarga Jinling Hoffman. Dengan status yang menonjol, dia adalah pemimpin di lingkaran teratas. Dan bagaimana dengan Harvey York? Mengandalkan identitas seorang ahli Feng Shui untuk menipu ini dan itu di Jinling. Tampaknya dia telah menyentuh ambang kelas atas. Tetapi pada kenyataannya, dibandingkan dengan energi Araceli Hoffman, itu hanyalah cahaya kunang-kunang dan cahaya terang, bulan. Pada saat ini, Lilian Yates dan yang lainnya sedikit cemberut. Entah, dari mana Harvey York berani menatap Araceli Hoffman. Pada saat ini, Bibi Wen buru-buru berkata, "Tuan Muda Hoffman, Anda datang tepat. Ini adalah pengemudi keluarga Zimmer." Seorang pengemudi sebenarnya mencoba menyerang ide Nona Mandy Zimmer. Ini sama sekali tidak mengetahui superioritas dan inferioritas. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mandy Zimmer telah menjelaskan berulang kali bahwa dia memiliki kekasih. Dan tidak mungkin baginya untuk makan daging angsa. Tapi bajingan ini tidak tahu malu diam. Araceli Hoffman berbicara dengan ringan. Sejauh pemahaman Harvey York yang bersangkutan, dia jauh di atas Bibi Wen dan lain-lain. Bagaimana dia bisa mendengarkan tikus-tikus ini memarahi jalanan? Bibi Wen ditegur oleh Araceli Hoffman. Dan suaranya tiba-tiba berhenti. Seluruh orang itu seperti ayam yang dicekik lehernya. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa berbicara. Itu sangat tidak nyaman. Di bawah aura kuat Araceli Hoffman, Lilian Yates, Simon Zimmer, Paola Jin, dan lainnya menggigil dan tidak berani berbicara. Hanya Mandy Zimmer yang berkata ringan, "Tuan Muda Hoffman, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Ini Harvey York, mantan suami saya. Kami akan menikah lagi." Hal ini membuat mata Araceli Hoffman sedikit menyipit. Lilian Yates langsung murka. "Mandy, kapan aku setuju kamu menikah lagi? Ketika kamu melakukan ini, apakah kamu masih melihatku sebagai seorang ibu? Apakah kamu mencoba menjadi anak perempuan yang tidak berbakti dan marah padaku hidup-hidup? Sudah kubilang, aku berjanji padamu dan Harvey York untuk menikah lagi dengan bajingan ini, kecuali aku menjadi kuburan. Kamu tidak bisa melihat kandidat yang luar biasa seperti Tuan Muda Hoffman. Apakah kamu buta? Atau apakah kamu buta, Harvey York? Aku memperingatkanmu. Kamu retakan." Kali ini Harvey York yang berbicara. Langsung menghalangi kata-kata Lilian Yates. Sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tuan Muda York sangat berani. Melihat adegan ini, Araceli Hoffman tersenyum sedikit. Dan kemudian berkata dengan penuh arti, "Kamu lewat dengan Tuan Muda York beberapa kali. Tetapi tidak ada kesempatan untuk mengobrol. Kurasa kita harus mengobrol dengan baik hari ini. Kurang tidak ada kesempatan lagi." Ketika kata-kata itu jatuh, Araceli Hoffman dengan santai menarik kursi dan duduk. Mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Dan menatap Harvey York dengan kagum. "Apakah Anda mendengar itu? Tuan Muda Hoffman meminta Anda untuk mengobrol dengannya. Anda masih belum berterima kasih untuk Dade."
Anda adalah bajingan yang tidak berguna dan Tuan Muda Hoffman dapat memberitahu Anda beberapa kata. Ini adalah keberuntungan yang telah Anda kembangkan dalam diri Anda, seumur hidup. Paola Jean berkata dengan arogan. Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya. Tetapi duduk juga. Menyipitkan mata ke arah Araceli Hoffman. Dan berkata dengan ringan, aku benar-benar perlu mengobrol. Kalau tidak, benar-benar tidak ada peluang di masa depan. Araceli Hoffman tersenyum. Tuan Muda York sangat percaya diri. Tapi kamu punya modal untuk percaya diri. Dengan Feng Shui satu tangan. Tidak hanya memenangkan bantuan keluarga penggabung Jinling. Tetapi juga dukungan dari 6 keluarga tersembunyi. Dan bahkan mengambil kesempatan untuk mendapatkan token kepala desa Tianmen Barat Daya. Dan sekarang identitasnya setara dengan wakil kepala desa Tianmen Barat Daya di Jinling. Pintu. Bab 4903. Dengan identitas seperti itu. Apalagi lingkaran Jinling. Bahkan lingkaran Mordu dan Wolsing. Anda harus memberi Anda sedikit wajah kurus. Orang biasa bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu singkat. Saya harus mengakui bahwa Anda sudah sedikit terampil. Mendengarkan kata-kata Araceli Hoffman, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York baru saja tiba di Jinling beberapa hari yang lalu. Dan sudah meletakkan fondasi seperti itu. Bibi Wen dan Paola Jean juga saling memandang. Mereka memandang rendah Harvey York, menantu dari pintu ke pintu. Tetapi menilai dari beberapa kata Araceli Hoffman, mungkinkah Harvey York sangat bagus? Setidaknya lebih baik dari orang biasa. Lilian Yates juga terlihat aneh. Dia tahu sedikit tentang kemampuan menantu ini. Namun tak disangka. Setelah ia datang ke Jinling, ia mampu mengelola jaringan dengan sangat baik. Namun, Lilian Yates secara alami tidak senang dengan Harvey York. Pada saat ini, bahkan jika Araceli Hoffman memuji Harvey York beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tatapan jijik, Tuan Hoffman, orang seperti Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Anda. Bagaimana apa yang disebut koneksi dan koneksinya dibandingkan dengan kelahiran bangsawan dari keluarga teratas keluarga Hoffman Anda? Apa yang disebut pencapaiannya bahkan kurang layak disebutkan di depanmu. Tuan Feng Shui apa? Penjabat kepala. Hanya saja seseorang memegangnya sekarang. Ketika nilai guna hilang suatu hari, dia akan menjadi sutra gantung lagi. Dan kamu, Tuan Muda dari keluarga Hoffman, akan selalu menjadi Tuan Muda keluarga Hoffman. Araceli Hoffman menolak mengomentari pernyataan Lilian Yates. Dia hanya memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata, jadi, Tuan Muda York, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi bertarunglah denganku. Kamu tidak memenuhi syarat. Harvey York menyesap cangkir teh di depannya dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Hoffman ada di lingkaran atas, dan dia terlahir sebagai bangsawan. Apa? Apakah Anda siap menakuti saya sampai mati? Tapi sebelum aku takut mati, aku penasaran. Tuan Muda Hoffman, Anda sangat baik. Mungkinkah Anda adalah generasi muda pertama di negara H? Apakah benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menempatkanmu di matamu? Mendengar kata-kata Harvey York, sebelum Araceli Hoffman dapat berbicara, Bibi Wen mencibir. Tuan Muda Hoffman tentu saja adalah orang nomor 1 di generasi muda negara H. Bagaimana kamu bisa memahami ini sebagai katak di dasar sumur? Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Hoffman. Mendengar ini, Harvey York terlalu malas untuk menanggapi. Tetapi menatap Araceli Hoffman dengan setengah tersenyum. Araceli Hoffman memadamkan cerutu di tangannya dengan penuh arti pada saat ini. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya adalah orang pertama di generasi muda negara H. Namun,
Jika saya mengatakan bahwa saya adalah orang kedua di generasi muda negara H, hanya ada beberapa orang yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Lilian Yates dan Bibi Wen tanpa sadar berkata, Tuan Muda Hoffman, Anda terlalu rendah hati. Harvey York mengangkat bahu dan memberi isyarat agar Anda terus meniup. Saya tahu putra tertua dari 10 keluarga teratas dan pangeran dari 5 klan kuno yang juga berbicara dengan rekan-rekan saya. Saya juga pada dasarnya tahu orang-orang kudus dan orang-orang kudus dari tempat-tempat suci seni bela diri utama. Orang-orang ini, masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki fitur khusus mereka sendiri. Namun, saya tidak berpikir saya akan kalah dengan mereka. Araceli Hoffman memandang Harvey York dengan ekspresi misterius. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 3 orang muda di seluruh generasi negara H, yang membuat saya merasa bahwa dia jauh lebih unggul dari saya, dan merupakan eksistensi yang juga perlu saya hormati. Karena itu, Araceli Hoffman menyesap cerutu lagi, dan kemudian terlihat misterius. Orang-orang ini, dengan pengetahuan Anda, mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Tapi mereka sebenarnya berdiri di puncak negara H. Bab 4904. Harvey York meletakkan cangkir teh dan tidak menanggapi, tetapi mulai mengisi ulang tehnya sendiri. Dia akan pergi setelah minum teh. Kulit sapi Araceli Hoffman ini akan meledak ke langit. Apa yang harus dibicarakan? Dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan dia berpura-pura. Di sisi lain, Paola Jean bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Hoffman, siapa orang yang bisa memberimu tatapan tinggi? Yang lain juga menjadi tertarik satu persatu. Ingin tahu siapa yang disebut Country Hapik yang bisa membuat Tuan Muda keluarga Hoffman memandang tinggi. Orang pertama, di usia muda, menyapu 5 kekuatan besar dan menciptakan kam pedang legendaris. Dan saya telah membangun kelompok triliunan dolar di luar negeri dengan tangan saya sendiri. Dan saya akan menyelamatkan langit dengan kekuatan saya sendiri. Sehingga saya akan berdiri di puncak dunia di negara H. Yang paling penting adalah ketika dia berada di puncaknya, dia mundur dengan berani. Dan sejak itu dia disembunyikan dari dunia. Hanya menyisakan legenda yang ditinggalkan oleh dunia. Dikatakan bahwa jika dia tidak pensiun, maka kepala sesepuh Kementerian Perang berikutnya pasti adalah dia. Bahkan bertahun-tahun kemudian, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ning Sao di posisi pemimpin. Araceli Hoffman tampak duduk tegak saat ini, dan mulai menunjukkan negara itu. Dia adalah legenda Kementerian Perang. Mitos hidup. Kepala instruktur perkemahan pedang. Dia juga salah satu orang yang paling yakin dalam hidupku. Araceli Hoffman. Paola Jean mengangguk dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata. Saya tahu. Saya tahu. Kepala instruktur sangat kuat. Jelas. Bahkan jika dia tidak memiliki standar, dia telah mendengar 3 kata pertama dari kepala instruktur. Harvey York sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan. Sekarang adalah zaman yang damai. Dan seorang pensiunan seharusnya tidak. Dia selalu tidak terlalu tertarik dengan posisi kepala penatua Kementerian Perang. Dan hanya berharap dunia bisa melupakannya. Hanya saja dia tidak berharap untuk pensiun untuk waktu yang lama. Dan dunia masih menjadi legendanya. Nama keluarga adalah York. Kamu bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh 3 kata. Kepala instruktur. Melihat sikap Harvey York yang meremehkan, penilaian Araceli Hoffman terhadap Harvey York tiba-tiba sedikit turun di hatinya. Sebagai penduduk asli negara H, Anda tidak memahami pencapaian kepala instruktur, dan Anda tidak memahami kekuatan kepala instruktur. Itu hanya bisa berarti bahwa Anda terlalu rendah, visi Anda terlalu sempit, dan kamu masih bangga padamu. Araceli Hoffman awalnya berpikir bahwa Harvey York memiliki beberapa kemampuan.
Tetapi sekarang tampaknya dia lebih seperti katak yang duduk di sumur dan mengamati langit. Aku akan memberitahumu tentang orang kedua. Orang ini, yang pernah menjadi berita sebelumnya. Tuan Muda York, Anda seharusnya membaca beritanya. Dia adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Juga, dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu. York. Araceli Hoffman menyebut orang kedua dengan ekspresi kagum. Perwakilan York ini sangat rendah hati. Dan selalu menolak untuk mengungkapkan identitasnya di depan orang lain. Tetapi siapapun yang telah membaca berita tahu bahwa dia seorang diri menjungkirbalikkan delegasi Tianzhu Tianjiao dan memenangkan reputasi internasional untuk dunia seni bela diri negara hak kita. Yang paling penting adalah dia mengambil kesempatan ini untuk menjadikan negara kita Liga Aliansi Bela Diri salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Internasional. Banyak orang tidak bisa melakukan hal semacam ini dalam hidup mereka yang ke-18. Aku malu pada diriku sendiri untuk ini. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan. Ya, kamu memang lebih rendah. Mendengar kata-kata Harvey York, Bibi Wen dan Paola Jin memutar mata mereka secara bersamaan. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Hoffman lebih rendah. Dari mana Anda mendapatkan wajah Anda? Dia tidak bisa. Bukan. Orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk mendukung perwakilan York. Araceli Hoffman menyesap cerutu lagi. Menghirup awan dan kabut. Dan terus berkata dengan ringan, orang ketiga. Meskipun reputasinya tidak sebesar 2 yang pertama. Tetapi saya paling mengaguminya. Dia Pangeran York dari Hong Kong yang berjudi aman. Kecemerlangannya terletak pada kenyataan bahwa dia adalah seorang pangeran yang diasingkan yang mampu membangun kelompok miliaran dolar di South Light sendiri. Menjadikan keluarga York satu-satunya langit-langit di South Light. Nanti, dia semakin kuat memasuki Yaman Judi Hong Kong. Yang mengubah Yaman Perjudian Hong Kong. Bab 4905. Perbuatannya bisa disebut Huang Pao plus tubuh. Insiden Swan Woman. Jelas sosok yang heroik. Araceli Hoffman mengatakan ini sambil menghela nafas. Ketiga orang ini. Saya tidak tahu siapa di antara Anda. Perwakilan York dan Master York. Yang Anda kenal. Bibi Wen dan Paola Jin keduanya meletakkan tangan mereka di dada mereka dan memandang Harvey York dengan jijik. Itu benar. 3 pria besar ini. Anda belum pernah mendengar tentang menantu Anda, kan? Di sisi lain, Lilian Yates, Mandy Zimmer, dan Simon Zimmer semua saling memandang. Ekspresi mereka sedikit aneh. Dan mereka ragu-ragu. Jika mereka ingat dengan benar Pangeran York ini. Di sana, Araceli Hoffman terus menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. Dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda, Tuan Muda York, memiliki pendapat tentang ketiga yang saya sebutkan. Ngomong-ngomong, dari ketiganya, 2 juga bermarga York. Nama keluarga semua orang adalah York. Mengapa jaraknya begitu besar? Karena itu, Araceli Hoffman mau tidak mau memeras cangkir tehnya. Di matanya, Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Terima kasih, Tuan Muda Hoffman, atas rangkuman Anda malam ini. Sangat bermanfaat. Harvey York tersenyum. Tapi aku sedikit penasaran. Apa gunanya meringkas ini, Tuan Muda Hoffman? Harvey York, tidakkah kamu mengerti? Wajah Bibi Wen tenggelam di satu sisi. Tuan Muda Hoffman memberitahu Anda bahwa hanya orang-orang seperti kepala instruktur, perwakilan York, dan Pangeran York yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Dan kamu, pembohong belaka. Kamu tidak pantas. Harvey York memandang Araceli Hoffman dan berkata ringan. Benarkah? Ya, Araceli Hoffman berkata dengan enteng. Saat ini dia sedang merokok cerutu dan bahkan tidak menatap Harvey York lagi. Kamu sangat bijaksana. Berani. Merasa benar sendiri.
Tapi itu saja. Harvey York berdiri. Ekspresinya acuh tak acuh. Dibandingkan dengan mereka, kamu tidak layak. Dibandingkan denganku, kamu bahkan lebih tidak layak. Karena itu, Harvey York membawa Mandy Zimmer, yang terkejut, dan melangkah pergi. Penonton tercengang. Tidak ada yang mengira Harvey York akan bisa mengatakan hal seperti itu dalam situasi seperti itu. Tidak ada yang mengira Harvey York benar-benar menarik Mandy Zimmer pergi. Semua orang mengalami trans. Berbicara secara logis, bukankah Harvey York harus ketakutan dan merangkak pergi? Sekarang dia benar-benar mengambil tangan Mandy Zimmer dan pergi. Dan mengatakan bahwa Araceli Hoffman tidak layak. Ini langsung menghancurkan wajah Araceli Hoffman. Lilian Yates dan Simon Zimmer ragu-ragu. Kelopak mata mereka berkedut. Bibi Wen buru-buru bergegas ke sisi Araceli Hoffman. Tuan Hoffman, menantu ini adalah katak di dasar sumur. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang Anda sebutkan lebih dari ternak. Jika kamu berubah menjadi seseorang dengan sedikit otak, kamu akan berlutut sekarang. Retakan. Cangkir teh pasir ungu di tangan Araceli Hoffman langsung dihancurkan olehnya saat ini. Araceli Hoffman menyipitkan mata pada sosok Harvey York dan Mandy Zimmer yang pergi. Dan warna yang dalam melintas di matanya. Harvey York melakukan ini tidak hanya untuk tidak memberinya muka, tetapi juga untuk menamparkan wajahnya. Di luar gedung merah, jalan setapak di tepi sungai, Harvey York dan Mandy Zimmer berjalan beriringan, saling diam. Apakah kamu tahu bahwa kali ini kamu benar-benar menyinggung keluarga Hoffman dan keluarga Jin sampai mati? Mandy Zimmer tidak melepaskannya, tetapi tampak khawatir. Pernikahan keluarga Hoffman dan keluarga Jin adalah pertukaran kepentingan antara 10 keluarga teratas. Meskipun tujuan pribadi Araceli Hoffman disertakan, tetapi pernikahan antara dua keluarga hancur karena kamu. Konsekuensinya benar-benar bencana. Jadi, setelah kejadian ini, Araceli Hoffman pasti akan berusaha keras untuk mengambil tindakan terhadapmu. Melihat wanita yang khawatir itu, Harvey York berkata dengan ringan, "Aku tahu." Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.